Inspirasi Indonesia. Tersangka yang menjadi buronan kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, akhirnya tiba di Indonesia. Tertangkapnya Nunun menjadi akhir pencarian setelah sempat melakukan perjalanan di beberapa negara. Sebagian masyarakat di tanah air pada Sabtu malam tidak melewatkan fenomena gerhana bulan total, termasuk warga di Yogyakarta, Bandung, dan Palu yang menyaksikan gerhana bulan dengan caranya masing-masing. 3 aktivis HAM perempuan, Ellen Johnson Sirleaf, Lima Jibowi, dan Tawakul Karman hari Jumat dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian 2011 dalam acara di Oslo, Norwegia. Berbicara soal anjing sebagai binatang peliharaan tak lepas dari peran sang pemilik. Berbagai cara dilakukan sang pemilik untuk melatih anjingnya agar pintar dan mampu mematuhi perintah majikan. Seperti dalam edisi khusus Kompas Pagi 11 Desember kali ini. Akhirnya tertangkap juga ya. Ya, halo selamat pagi. Di Minggu pagi ini kembali kami Kompas Pagi menyapa Anda. Jendela pembuka hari dengan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan tentunya tidak ketinggalan dengan informasi dari dunia olahraga. Ya, benar sekali Widya, dan nanti Glory Oyong akan membawakan berita olahraga tersebut. Dan khusus minggu ini pula akan ada ulasan khusus pelatihan anjing. Hingga 2 jam ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan editorial yang tegas, terarah, dan menumbuhkan harapan dalam Kompas Pagi edisi 11 Desember 2011. Bersama saya Teguh Parvinanda. Dan saya Widya Dharma, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Ya, tersangka kasus dugaan suap pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dini hari tadi. Ya, Nunun langsung dibawa menuju rumah tahanan perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nunun keluar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di kawasan Kuningan, Jakarta setelah diperiksa selama 5 jam. Nunun ditangkap kepolisian Bangkok, Thailand, Sabtu dan dijemput tim dari KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah. Penjagaan kepolisian yang ketat menyebabkan wartawan kesulitan merekam wajah Nunun. Nunun keluar gedung KPK mengenakan jilbab hitam bercorak abu-abu, kacamata bingkai hitam dan masker di wajahnya. Nunun kemudian dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu dengan iringan 3 mobil pengawal. Keluarga Nunun rencananya menyusul ke rutan Pondok Bambu untuk menemui Nunun. Ya, tersangka yang menjadi buronan kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, akhirnya tiba di Indonesia. Ya, tertangkapnya Nunun menjadi akhir pencarian setelah sempat melakukan perjalanan di beberapa negara. Pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengawalan ketat Nunun Nurbaiti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, langsung dibawa menuju KPK untuk diperiksa. Nunun Nurbaiti yang juga istri mantan orang nomor 2 di Polri, Adang Darajatun, ditangkap di Bangkok, Thailand. Berdasarkan keterangan dari Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, Nunun ditangkap hari Rabu oleh pihak kepolisian Thailand. Benarkah informasi Nunun Nurbaiti telah tertangkap? Iya, betul. Di mana lokasi penangkapannya, Pak? Nah, kalau lokasinya kami nggak jelas, karena berita yang kami terima tadi pagi dari KPK yang dihubungi oleh rekannya di sini, bahwa polisi setempat telah berhasil mengamankan Ibu Nunun dan diperlukan adanya proses pemulangan yang diurus oleh KBRI, baiklah mereka memberikan paspor, ya, dan maupun dalam rangka serah terima dengan pihak yang menyerahkan. Gitu. Sebelum ditangkap, Nunun Nurbaiti sempat berpindah-pindah tempat. Dari jejak pelarian Nunun yang tercatat sejak Februari lalu, terlihat alasan Nunun tidak memenuhi panggilan KPK adalah karena sakit. Nunun melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Singapura, Bangkok, Thailand, dan Kamboja.
KPK sempat membentuk tim untuk menjemput Nunun Nurbaiti di Thailand. Namun, tim tersebut kembali ke Indonesia dengan tangan kosong. Tim Liputan Kompas. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cek pelawat, dugaan kasus cek perjalanan Nunun Nurbaiti dikabarkan kerap berpindah-pindah tempat. KPK pun mengalami kesulitan dalam pencarian dan hanya memberi informasi keberadaan Nunun tanpa berhasil menggiringnya pulang. Ya, namun pada akhirnya perburuan panjang terhadap Nunun membuahkan hasil. Dinamika perburuan Nunun Nurbaiti dimulai pada tanggal 23 Mei 2011 di mana Ketua KPK Bushro Mukhodas dalam rapat Komisi 3 DPR mengumumkan bahwa Nunun Nurbaiti resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 26 Mei 2011 atas permintaan KPK, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut paspor atas nama Nunun Nurbaiti. Sebelum dicabut, masa berlaku paspor tersebut berakhir pada 11 November 2004. Dan perburuan pun dimulai pada tanggal 30 Mei. Nunun Nurbaiti dilaporkan berada di Thailand pada tanggal 6 Juni. Mabes Polri mengirimkan surat permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron atau red notice ke pihak Interpol dan disebar ke anggota Interpol di 188 negara. KPK terus memantau keberadaan Nunun Nurbaiti dan pada tanggal 31 Agustus, suami Nunun, Adang Dorojatun, mengaku berkomunikasi dengan istrinya melalui pesan singkat SMS. Tidak terungkap di mana Nunun berada karena Adang mengaku SMS hanya ucapan selamat Idul Fitri. Ya, lalu tanggal 23 November beredar foto Nunun Nurbaiti berada di Singapura. Setelah diselidiki, ternyata foto tersebut dibuat pada tahun 2010. Perburuan pun berakhir tanggal 10 Desember 2011. Dubes RI untuk Thailand Muhammad Hatta memberikan konfirmasi Nunun ditangkap oleh kepolisian kerajaan Thailand pada pukul 9.30 pagi waktu setempat. Kasus suap pemberian cek perjalanan kepada anggota DPR terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 lalu mengemuka setelah mantan anggota DPR Agus Condro melapor kepada KPK. Agus mengaku telah menerima cek senilai 500 juta rupiah. Mantan politikus PDI Perjuangan ini mengaku telah menerima cek senilai 500 juta rupiah terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004. Laporan politikus asal Pekalongan, Jawa Tengah tersebut bukan hanya menyeret puluhan anggota DPR lainnya, melainkan juga istri mantan Wakapolri Adang Dorojatun. Karena dinilai berjasa telah membongkar kasus korupsi, Agus Condro mendapat pembebasan bersyarat pada 25 Oktober 2011. Sebelumnya Agus Condro divonis bersalah dan harus menjalani hukuman selama 15 bulan penjara. Ya, penangkapan Nunun Nurbaiti di Thailand memancing tanggapan dari salah satu mantan anggota DPR yang dihukum karena kasus tersebut, Agus Condro Praitno. Dan Agus berharap aktor intelektual di balik kasus tersebut segera terkuak. Agus Condro berharap tertangkapnya istri mantan Wakapolri Adang Dorojatun bisa mengungkapkan siapa sebenarnya aktor intelektual di balik kasus suap ini. Jika Nunun sehat dan bisa diperiksa, namun dia pasang badan dengan mengakui semuanya, maka kasus itu akan terhenti pada kasus gratifikasi kepada wakil rakyat saja. Padahal Agus menginginkan akar masalahnya juga terungkap. Selain itu, Agus Condro berharap jika kasus ini terkuak, maka para pemburu rente di Bank Indonesia yang berusaha menempatkan orang-orangnya di lembaga strategis seperti BI dengan cara melanggar aturan bisa ikut dihukum. Karena itu, apabila nanti ketika diperiksa itu Ibu Nunun sudah betul-betul sehat, diharapkan Ibu Nunun terbuka. Dengan terbuka, Ibu Nunun nanti KPK bisa memperoleh keterangan yang lebih dalam, lebih banyak begitu, dan diharapkan dari situ aktor intelektual itu bisa terungkap. Karena apa? Kasus travel check ini menurut dugaan saya itu bukan semata-mata kasus gratifikasi. Kasus para anggota DPR, anggota Komisi 9 DPR RI waktu itu memperoleh sesuatu, memperoleh uang dari seseorang. Tetapi kasus bagaimana para pemburu rente itu berusaha menempatkan seseorang untuk menduduki jabatan strategis di Bank Indonesia, yaitu jabatan Deputi Gubernur Senior.
Ya, kita beralih ke informasi lain. Saudara, setelah kritis sejak melakukan aksi bakar diri di depan Istana Merdeka hari Rabu kemarin, Sondang Hutagalung mengembuskan napas terakhir sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pihak rumah sakit sempat memberikan pertolongan menjelang Sondang meninggal dunia. Walau sudah dibantu pernapasan selama 15 menit, nyawa Sondang tetap tak tertolong. Sondang Hutagalung nekat membakar diri tepat di depan Istana Merdeka Jakarta, Rabu 7 Desember 2011 lalu. Akibat dari aksinya ini, Sondang terbaring di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta dengan kondisi kritis. Sondang Hutagalung adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta, angkatan 2007. Beralih ke Medan, Saudara. Di Medan, 3 unit ruko yang berada di Jalan Ledda Sujono Sabtu malam habis dilalap si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 7.30 Sabtu malam di Jalan Ledda Sujono, Medan. Api diduga berasal dari sebuah kios yang menjual bensin eceran. Sedikitnya 3 unit ruko yang berdekatan hangus dilalap si jago merah. Warga pun panik dan berusaha menyelamatkan diri. Beruntung api tak sempat menjalar ke rumah warga. Petugas pemadam kebakaran dengan membawa 6 unit mobil pemadam sempat kesulitan memadamkan api yang sudah membesar di deretan ruko yang berfungsi sebagai bengkel, grosir sembako, dan rumah makan itu. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diduga mencapai ratusan juta rupiah. Ya, Widi, ada informasi menarik nih. Masyarakat di tanah air, termasuk Anda mungkin yang ada di rumah, pada Sabtu malam tentunya tidak akan melewatkan fenomena gerhana bulan total. Ya, nah bagaimana antusiasme warga mengikuti proses gerhana bulan total yang berlangsung selama 51 menit itu? Berikut liputan selengkapnya. Warga Yogyakarta, orang tua dan anak-anak memadati halaman Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Mereka antusias menyaksikan fenomena gerhana bulan total. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Yogyakarta menyiapkan 8 teropong canggih yang dibawa dari Jakarta dan layar lebar. Namun warga harus kecewa karena tidak dapat melihat momen gerhana bulan total akibat cuaca mendung. Warga hanya melihat melalui layar lebar yang disediakan. Saat puncak gerhana, warga melakukan sholat gerhana di Masjid Gede Kauman. Secara keseluruhan, pihak Lapan menjelaskan proses gerhana bulan total berlangsung sekitar 50 menit, dimulai pada jam 6.30 hingga jam 9.50 malam waktu Indonesia Barat. Di Bandung, Jawa Barat, warga yang ingin menyaksikan gerhana bulan total berkumpul di Observatorium Bocah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Sabtu malam. Warga harus antri memasuki gedung observatorium untuk dapat melihat gerhana bulan total melalui teropong yang disediakan. Meski tertutup awan tebal, namun fenomena gerhana bulan total yang berlangsung selama 51 menit ini masih dapat disaksikan secara kasat mata. Fenomena alam ini adalah yang kedua kalinya terjadi di tahun ini, setelah yang terakhir terjadi pada Juni silam. Puluhan siswa SMA Negeri 1 Palu, Sulawesi Tengah menggelar salat gerhana bulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah Abdul Khair Mahmud. Hal ini dilakukan agar siswa-siswi SMA Negeri 1 Palu mengerti sejak dini tentang tata cara melaksanakan sholat gerhana bulan. Gerhana bulan total yang berlangsung sejak pukul 22.06 dan berakhir pada pukul 22.57 waktu Indonesia Tengah. Di wilayah ini, gerhana bulan total dapat dilihat dengan mata telanjang. Dalam 1 tahun, fenomena gerhana bulan total telah terjadi selama 6 kali. Namun di tanah air, fenomena tersebut hanya bisa dilihat 2 kali saja, yaitu pada tanggal 16 Juli dan 10 Desember. Fenomena gerhana bulan total terjadi karena posisi bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga bulan tepat berada pada daerah umbra dan membuat bulan seperti menghilang. Tim Liputan Kontributor Yogyakarta, Bandung Barat, dan Palu. Baru ditangkap hari Jumat lalu, puluhan imigran gelap melarikan diri pada hari Sabtu karena pengawasan petugas yang kurang ketat. Ya, saksikan informasi selengkapnya sesaat lagi.
Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benekol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Di Fanatik minggu ini, Fanatik episode Ada Band. Kompas, Inspirasi Indonesia. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Reveal. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Oke, masih dalam kuis versus. Dua wanita cantik diuji kecepatan dan wawasannya. Ditantang Helmi Yahya. Jimbe. Oke, betul. Dipukul, betul. Deska. Deko. Ira Maya Sofa, Diana Papilaya. Di antara keduanya, siapa yang paling baik? Saksikan Versus, Minggu 11 Desember jam 6:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Kami hadirkan sesuatu yang inspiratif sebelum menutup malam Anda. Ikuti perjalanan orang yang berhasil meraih sukses. Kami berbagi rahasianya. Arbain Rambe siap berbagi tips dan trik fotografi. Perkembangan teknologi melaju semakin pesat. Kami berbagi informasinya. Berbagi cerita tentang sisi lain Indonesia. Penyakit masyarakat yang solusinya ada di tangan kita. Berbagi peduli, seperti apa keadaan bumi saat ini, di bumi kita. Berbagi informasi dunia ekonomi, dan mengulas dengan cara cerdas. Jadi, luangkan waktu Anda setiap hari jam 11:30 malam. Saksikan hanya di Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benekol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Anda masih bersama Kompas Pagi, Saudara. Peristiwa apa saja yang terjadi di Indonesia sepanjang akhir pekan ini kami rangkum beberapa di antaranya dalam Kilas Nasional. Seorang pria berusaha membuka salah satu mesin ATM di Jayapura, Papua. Merasa usahanya tak berhasil, pelaku keluar dari ruang ATM untuk mengambil alat bantu. Setelah memantau situasi di sekitar mesin ATM, yang mulai memukul mesin ATM berkali-kali hingga mengakibatkan bunyi yang keras. Warga sekitar yang mendengar bunyi ini melapor ke Polsek Jayapura Utara. Polisi yang menerima laporan warga langsung menuju ke lokasi ATM, tapi pelaku sudah melarikan diri tanpa sempat membawa uang. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku adalah seorang pegawai di sebuah institusi pemerintahan di Jayapura. Ia ditangkap 3 jam kemudian dan kini ancaman penjara 5 tahun pun menanti sang PNS. Mahasiswa yang tergabung dalam jaringan kerja anti kekerasan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Mereka berunjuk rasa di bawah flyover Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya mereka membentangkan spanduk raksasa yang menyuarakan tuntutan penghentian kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat asli dan alam lingkungan di Papua. Mahasiswa menyerukan agar kejahatan kemanusiaan dan segala bentuk diskriminasi terhadap warga Papua dihentikan dengan menarik militer dari Papua. Pemerintah juga harus menutup korporasi penyebab kekacauan dan kehancuran sosial dan alam Papua serta memenuhi hak-hak dasar masyarakat Papua seperti kesehatan dan pendidikan. Puluhan imigran gelap asal Pakistan Sabtu siang melarikan diri dari kantor imigrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aparat Polda NTT baru mengamankan 4 dari 23 orang yang melarikan diri dan masih mengejar imigran lainnya. 23 dari 55 imigran gelap asal Pakistan melarikan diri dari kantor imigrasi Kupang saat terjadi pergantian petugas jaga.
Mereka adalah sebagian dari 55 imigran gelap yang diamankan aparat Polres Rotendao Jumat kemarin di perairan Pukuafu, Pulau Rote saat mereka akan menyeberang ke Australia dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. 8 korban selamat dari peristiwa tenggelamnya kapal barang Jujur Harapan di Selat Karimata, Kalimantan Barat. Hingga kini masih mendapatkan perawatan di markas Direktorat Kepolisian Air Polda, Jawa Barat. 1 korban tewas, Gafarudin, akan segera dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat. Saudara, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan anggota Komisi 7 Waude Nurhayati sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dana proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau PPID disambut berbagai pandangan oleh petinggi Partai Amanat Nasional. Ya, hal ini membuat adanya pro dan kontra dalam kubu internal PAN. Waude Nurhayati, kader Partai Amanat Nasional atau PAN, baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan suap proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah PPID. Berbagai pandangan pun muncul akan keputusan KPK ini. Ketua fraksi PAN Catur Sabto Edi memandang hal ini sebagai upaya menurunkan kredibilitas PAN di mata masyarakat yang kini sedang naik. Karena PAN ini sudah mau melesat menjadi besar, sudah mau menanjak, pollingnya naik terus, surveinya naik terus, sehingga biasa. Kalau ada orang atau ada partai yang akan menjadi besar, dicintai masyarakat, terus ada yang sedikit kurang enak, ini biasa. Berbeda dari Catur, mantan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar justru mengungkapkan hal sebaliknya. Sikat aja, nggak apa-apa. Tapi KPK tidak boleh diskriminasi. Nah, ini yang mesti kita jaga. Jangan hanya Waude. Kalau Waude nyanyi, perdalam dong. Pro kontra di antara kader PAN dalam menyikapi kasus yang menimpa Waude Nurhayati terlihat jelas dalam tanggapan para kader PAN. Namun demikian, partai bergambar matahari putih ini sebaiknya mampu bersikap objektif dan siap melakukan tindakan bagi kadernya bila benar mereka bersalah. Maria Sarjana, Leli Yunianti, Ronald Renvian, Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Sabtu malam membuka Rapat Kerja Nasional Partai Amanat Nasional tahun 2011 di Jakarta Sabtu malam. Rapat Kerja Nasional akan membahas sejumlah agenda, diantaranya penetapan bakal calon presiden pemilu 2014. Dan dalam sambutannya, Presiden SBY meminta PAN untuk tetap berada dalam koalisi di sisa 3 tahun masa pemerintahan SBY Budiono. Khusus kepada para kader PAN yang bersama-sama saya menjalankan roda pemerintahan, baik di jajaran kabinet maupun di jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Seraya berterima kasih dan menyampaikan penghargaan yang tinggi. Marilah 3 tahun mendatang ini kita pusatkan pikiran, waktu, dan tenaga kita untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat kita. Serta mari terus kita upayakan untuk menjalankan semua program pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Untuk memastikan keutuhan dan keberadaan kita bersama pemerintah pilihan rakyat hingga 2014. Rakernas PAN yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini memiliki sejumlah agenda kerja, diantaranya penetapan bakal calon presiden pada pemilu 2014 mendatang. Keharmonisan PAN dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa saja tak hanya sekedar meredam isu keretakan koalisi pendukung pemerintah karena adanya wacana hak menyatakan pendapat yang diluncurkan anggota DPR untuk membuka kembali kasus Bank Senturi. Keharmonisan ini tentunya melekat, mengingat Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini dan Hatta Rajasa kini memang memiliki hubungan kekeluargaan. Maria Sarjana, Leli Yunianti, Ronald Renvian, Jakarta. Dan keputusan yang dapat memajukan bangsa dan negara. Wakil Presiden Budiono menekankan pentingnya masyarakat Indonesia memperoleh hak asasi yang merata. Ya, pernyataan Wakil Presiden ini disampaikan pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia di Jakarta.
Wakil Presiden Budiono juga menekankan pada upaya mencari mekanisme penyelesaian adil bagi pemenuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Mekanisme penyelesaian HAM bisa dilakukan selama Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Komnas Perlindungan Anak Indonesia dapat bersinergi secara maksimal. Penerapan hak asasi manusia yang penuh atau hak sipil maupun hak politik yang penuh kalau manusia-manusia ini ketinggalan dari sisi lain, mereka masih miskin. Bicara soal hak asasi manusia tentunya tak terlepas dari nama Munir dan pejuang hak asasi manusia yang tewas diracun dalam perjalanannya ke Belanda 7 tahun berlalu dalam pembunuhan Munir tetap misteri. Ya, kasus Munir pun menambah panjang kasus pelanggaran HAM yang belum terungkap. Tanggal 8 Desember pejuang hak asasi manusia almarhum Munir genap berusia 46 tahun. Rekan-rekan seperjuangannya menggelar acara Seribu Munir untuk Bangsa di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat. Dalam acara ini sempat ditampilkan film dokumenter mengenai perjalanan sosok aktivis yang pernah memperjuangkan kasus-kasus seperti Marsinah dan pembunuhan 3 petani nipah. 7 tahun setelah Munir meninggal akibat diracun dalam perjalanannya ke Belanda, dalam pembunuhan Munir masih misterius. Kasus Munir pun menjadi satu dari sekian banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang seperti dikubur tanpa ada niat serius mengungkap kasus ini. Masih banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terungkap. Pada rentang tahun 1998-1999, tragedi Semanggi 1 dan 2 telah menewaskan 10 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Kasus pelanggaran HAM lain yang belum terselesaikan diantaranya kasus Talang Sari, penghilangan paksa aktivis, serta kerusuhan Mei pada 1998 yang menewaskan 4 orang mahasiswa. Tim Liputan Jakarta. Saudara, puluhan imigran gelap asal Pakistan Sabtu siang melarikan diri dari kantor imigrasi Kupang, Nusa Tenggara Timur. Aparat Polda NTT baru mengamankan 4 dari 23 orang yang melarikan diri dan masih mengejar imigran lainnya. 23 dari 55 imigran gelap asal Pakistan melarikan diri dari kantor imigrasi Kupang saat terjadi pergantian petugas jaga Sabtu siang sekitar pukul 12 waktu setempat. 4 orang diantaranya ditangkap dan kini dalam penjagaan ketat di kantor imigrasi. Mereka adalah sebagian dari 55 imigran gelap yang diamankan aparat Polres Rotendao Jumat kemarin di perairan Pukuafu, Pulau Rote, saat mereka akan menyeberang ke Australia dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk mencegah adanya imigran gelap yang melarikan diri, pihak imigrasi kini mengamankan sebagian imigran di rumah detensi imigrasi Kupang. Polisi masih mengejar 19 imigran gelap yang masih melarikan diri. Tetaplah bersama kami saudara, Kompas Pagi masih akan tetap kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol mengandung plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Kontroversi. Masalah goyanganku yang dibilang haram. Tragedi. Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. Di sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Punya rencana bangun hunian atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Exotic Living di jam berikut. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Wesi. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Di Fanatik minggu ini, ada band. Nada-nada cenderung tentang cinta, dibungkus musikalitas menghanyutkan. Lagunya itu romantis banget, dan bisa jadi inspirasi buat aku juga. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, Inspirasi Indonesia. Di sini,
Selebrita tulus berbagi cerita. Mengajak Anda semua untuk menatap dengan mata, berbincang dengan hati. Saat orang menghina kamu, orang kampung lo bisa apa? Tunjukkan bahwa kamu mampu. Di sini, Budiarto Sambasi cerdas menyebar inspirasi dari membahas isu aktual, juga tentang anak bangsa dengan prestasi yang membanggakan. Di sini, Panji mengulik bintang tamunya dari berbagai sisi dengan gaya khasnya yang cerdas dan santai. Ini bebe apa ini? Udah 8 tahun udah pakai ini ya. Dan di sini, segala masalah, Yusuf Kala siap menawarkan jalan keluar. Jadi tidak sulit benar ini semuanya swasembada. Percaya bangsa ini, percaya diri sendiri. Temui makna dan gali inspirasi di tiap perbincangan. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. hanya dengan 2 botol sehari. Nutrif Benecol, cara enak turunkan kolesterol. Terbit di akhir pekan Minggu 11 Desember 2011, harian Kompas membuka jendela informasi dengan beragam berita terhangat di negeri ini. Tertangkapnya buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Nunun Nurbaiti di Thailand menjadi sorotan utama. Nunun yang berstatus tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan kepada sejumlah anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI langsung dibawa KPK dengan pengawalan ekstra ketat. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan berhenti pada penangkapan Nunun untuk menguak kasus dugaan suap cek perjalanan. Namun KPK akan menjadikan istri Adang Darajatun tersebut sebagai salah satu kunci untuk mengungkap kasus. Halaman muka harian Kompas edisi hari ini juga mengangkat mengenai kepergian Sondang Hutagalung, mahasiswa Universitas Bung Karno yang melakukan aksi bakar diri di depan Istana Merdeka. Tindakan Sondang membakar diri mengandung arti ada masalah serius yang dihadapi bangsa ini. Tak hanya memuat persoalan politik, Kompas edisi akhir pekan juga mengangkat informasi dari dunia kecantikan tentang cara menggelapkan warna kulit atau tanning. Nikmatnya sajian ikan kudu-kudu juga menjadi informasi kuliner yang dapat menjadi referensi Anda. Kompas juga menyentuh persoalan peran pembantu rumah tangga sebagai bagian dari majikan. Baca selengkapnya beragam informasi pilihan khas redaksi harian Kompas edisi akhir pekan Minggu 11 Desember 2011. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Dan saudara, seperti biasa kita akan membahas apa saja tema yang diangkat oleh Kompas edisi hari ini. Dan sudah hadir bersama saya editor Kompas Minggu, Mas Putu Fajar Archana. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Bung Teguh. Iya, apa kabar? Tentu baik di hari ini. Baik ya, iya. Mas Chan, kita lihat beberapa waktu lalu baru saja terjadi penangkapan terhadap Nunun Nurbaiti. Apakah Kompas juga menyoroti mengenai masalah ini dalam Kompas edisi hari ini, Mas? Ya, benar. Jadi hari ini Kompas Minggu menurunkan laporan penangkapan Nunun Nurbaiti di Bangkok ya. Jadi kita mendapatkan berita-berita yang mungkin cukup eksklusif. Di antaranya Kompas hari ini, Kompas Minggu, kita menurunkan sebenarnya Nunun ini sudah ditangkap pada hari Rabu oleh polisi Thailand di Bangkok ya. Tetapi pihak KPK baru datang ke Bangkok itu hari Kamis. Dan pemberitahuan kepada pihak kedutaan besar kita di Thailand itu baru dilakukan pada hari Jumat. Oleh karena itu maka pemulangan Nunun, seorang buronan yang dianggap menjadi saksi kunci dari kasus penyuapan pemilihan Deputi Gubernur BI di Komisi 9 DPR RI itu baru dipulangkan tadi sore. Jadi betul. Lewat bandara di Soekarno-Hatta tadi sore. Ya. Nah, sekarang Nunun juga sudah diperiksa di KPK, Mas. Sudah sampai di KPK tadi sore sekitar pukul 17.30 ya. Kompas akan memuat antara lain tempat di mana Nunun bersembunyi di satu rumah di Bangkok, Thailand. Ya, betul. Dan yang paling menarik adalah ketika KPK datang menjemput Nunun, ternyata Nunun mengenali Chandra M. Hamzah, wakil ketua KPK.
Demensia ini mungkin berhubungan dengan penyakit yang dinyatakan yang selama ini betul. dibilang sebagai hilang ingatan gitu ya. Tapi ternyata dia masih bisa mengingat. Ternyata dia mengenali Chandra M. Hamzah. Semoga ini menjadi petunjuk yang baik bagi pengungkapan kasus-kasus tentang penyuapan Deputi Gubernur BI ini. Gitu. Baik, kita akan tunggu kelanjutannya seperti apa kira-kira Mas Yan ya. Dan untuk kehidupan di sini, untuk Kompas sendiri mengangkat mengenai industri kecantikan, apa yang menarik dari industri kecantikan ini, Mas? Seperti biasa Kompas Minggu memang kita hadirkan dengan cerita yang lebih soft ya. Di luar soal Nunun, kita juga menyoroti tentang bagaimana industri kecantikan menjadi semacam pengendali dari selera atau cara kita mempersepsi tentang kecantikan gitu. Dan itu dikendalikan tidak main-main dari New York ya. Wartawan kita datang ke New York, datang ke salah satu lab di mana kulit-kulit orang Asia diteliti di lab itu. Di antaranya mereka mengidentifikasi bahwa orang kita, orang Indonesia tentu saja, terutama yang mohon maaf kaum perempuan, itu akan galau kalau istilahnya di Twitter ya. Galau kalau mereka mendapatkan kulit mereka sedikit berkeriput, kemudian agak kusam, dan ada bintik-bintik hitam di bagian wajah. Mereka mengidentifikasinya seperti itu, lalu menciptakan krim-krim yang membuat kulit menjadi lebih putih dari apa yang sebenarnya. Itulah kemudian orang-orang kita mempersepsi bahwa orang-orang yang memiliki kulit lebih bersih dan putih itu lebih cantik, dibanding yang lain. Betul. Nah, itu persepsi yang kita terima tentang kecantikan. Jadi, tetapi belakangan itu berkembang arus semacam tanda kutip perlawanan terhadap identifikasi percantikan seperti ini. Dalam setahun terakhir ini berkembang apa yang disebut dengan tanning ya. Jadi penggelapan kulit malah. Mencoklatkan kulit begitu Mas ya? Mencoklatkan kulit. Nah itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang-orang kita. Ini sudah merambah ke orang-orang kita, ke selebriti-selebriti kita ya. Bisa dengan berjemur secara alami di matahari dengan krim tertentu. Bisa dengan spray penyemprotan di kulit. Atau bisa juga dengan tanning bed. Jadi kita masuk ke dalam satu wadah begitu, wahana. Tidur di sana, ditutup. Dalam suhu 680 watt kalau tidak salah. Keluar dari situ dalam beberapa menit kulit kita sudah akan berubah menjadi lebih coklat dari biasanya. Jadi singkatnya Kompas juga berusaha menyoroti ternyata industri kecantikan justru sudah mengendalikan ya persepsi kecantikan itu seperti apa. Terutama bagi kaum perempuan. Betul. Jadi apa yang kita terima tentang kecantikan sebenarnya itu dikendalikan dari New York oleh lab-lab kecil penelitian-penelitian tentang industri kecantikan. Dan kita beralih ke yang selanjutnya nih Mas, ada mengenai PRT atau pembantu rumah tangga ya. Kompas menyoroti ternyata isu domestik dari si pembantu rumah tangga yang bersangkutan juga bisa mempengaruhi dari majikan. Betul. Ini fenomena khas urban ya. Kan biasanya kalau kita punya pembantu rumah tangga PRT itu biasanya dari desa ya. Dari desa problemnya di luar bahwa ketika misalnya hari raya lebaran pembantu-pembantu ini pulang kampung, tapi ada problem yang lebih akut sebenarnya. Ketika misalnya si pembantu ini punya problem domestik sendiri. Jadi mereka punya problem yang mau tidak mau juga mengimbas pada induk semang di mana mereka tinggal. Yaitu majikannya sendiri. Gitu. Majikan sendiri sebagai orang yang ketempatan pembantu tentu saja tidak bisa menghindar dari persoalan yang dihadapi para pembantu rumah tangganya. Jadi mereka mau tidak mau ikut pula memecahkan persoalan pembantunya yang sebenarnya tadinya bukan menjadi persoalan mereka. Betul. Dan ini fenomena terjadi di mana Mas? Banyak. Sekarang banyak. Satu soal misalnya ada seorang pembantu yang sedang ingin bercerai dari suaminya misalnya gitu. Dan suaminya ini tidak menerima permohonan cerai dari si istri, lalu dia meneror ke tempat majikannya. Itu kemudian membuat kegusaran justru di rumah majikannya sendiri. Bahkan si majikan sampai takut sekali, anak-anak mereka masih kecil, takut sekali ketika mereka tinggal kerja, anak-anak mereka akan terganggu oleh si suami dari si pembantu ini. Gitu. Nah itu problem-problem itu akhirnya dihadapi oleh majikan kemudian, padahal itu persoalan pembantunya, dan mereka turut serta menyelesaikan sampai kemudian si pembantu betul-betul bercerai dari si suami. Ya.
Nah, ini yang menarik nih Mas. Saya rasa pemirsa di rumah juga akan merasa tertarik dengan info yang berikut ini mengenai kuliner nih Mas. Ada menu ikan kudu-kudu atau apa ya? Box fish Mas ya? Box fish. Ini ikan yang agak aneh ya. Agak aneh bentuknya, tidak seperti ikan biasa. Tetapi dia makanya disebut box fish, maka dia bentuknya segi enam. Segi enam dan kulit luar adalah cangkangnya. Nah, ikan ini dulu dianggap beracun oleh orang-orang di sekitar kita. Hanya orang-orang Makassar saja yang menangkapnya. Dan sudah lama di situ menjadi tradisi hidangan yang cukup enak dan lezat ya. Nah, di Jakarta ada beberapa restoran Makassar yang menyediakan menu ini, box fish ini. Paling enak kalau box fish ini difilet lalu digoreng ya. Karena di cangkangnya tidak bisa dimakan, tetapi di dalamnya nanti dibuka, kemudian dikeluarkan, difilet dan digoreng. Disajikan seperti perahu yang terbalik begitu. Memang kalau salah dalam cara pengolahannya, ikan ini akan beraroma pahit karena mungkin empedunya pecah gitu ya. Tetapi dari pantauan dan liputan yang kita lakukan, ikan ini sama sekali tidak beracun. Bahkan menjadi menu favorit di satu restoran. Menu favorit Mas ya, artinya salah satu alternatif lagi untuk makanan khas laut ya. Khas laut. Betul. Gitu. Jadi banyak orang yang mengira ini beracun ya. Dan tidak ada di pasar-pasar ikan di Jakarta ya. Dan ternyata memang aman untuk dikonsumsi. Aman dikonsumsi, saya sudah mencobanya. Saya nggak sabar untuk ikutin Mas Chan juga nanti satu waktu. Baik, satu kali kita berjalan bersama. Baik, terima kasih Mas Chan tentunya untuk ulasannya mengenai Kompas hari ini edisi Minggu 11 Desember 2011. Dan tentunya pemirsa dapat membaca lebih lengkap di Kompas edisi hari ini Mas ya. Terima kasih, kita bertemu di lain waktu lagi Mas. Baik, ya tetap bersama kami di Kompas Pagi, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Di Fanatik minggu ini. Fanatik, episode Adaber. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Raw power of the volcano. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Revealed. Kompas, inspirasi Indonesia. Perjalanan hidup selebriti, karir. Kalau anak laki udah jadi anak laki gitu kan, nggak perlu lo kerja harus dandan apa. Romansa. Di situ saya menangkap partner saya ada affair ya. Kontroversi. Masalah goyanganku yang dibilang haram. Tragedi. Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. Di sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi dan kini saatnya kita menyimak informasi dari daerah. Dan pertama kali kita akan kemana, Widya? Langsung menyaparkan kita Rahmat Ibrahim yang sudah berada di studio Bandung. Ya, Rahmat, apa kabar pagi ini? Iya, Widya, baik sekali juga. Selamat pagi Tengku, Widya. Bagaimana dengan Bandung hari ini? Cerah? Bandung agak mendung sih. Agak mendung, baik. Rahmat, silakan dengan laporan Anda dari Bandung. Terima kasih. Musim penghujan serta tertundanya panen petani di Sukabumi pada musim ini berakibat pasokan berkurang dan harga beras di pasaran mengalami kenaikan 2 hingga 300 per kilogramnya.
Telatnya pasokan dari para petani akibat hujan membuat harga beras di pasar tradisional Sukabumi, Jawa Barat mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang pun mengaku memilih menjual sedang bagus. Untuk harga beras kualitas sedang sebelumnya dijual dengan harga Rp6.600 per kilogramnya. Kini naik menjadi Rp6.800. Sedangkan untuk beras kualitas bagus sebelumnya dijual dengan harga Rp7.200, kini naik menjadi Rp7.500. Menurut Rustandi, pedagang beras di pasar tradisional Kota Sukabumi mengaku kenaikan harga beras dipicu oleh tersendatnya pasokan dari para petani. Selain itu, faktor musim penghujan dan tertundanya panen. Nggak terlalu gitu. Berapa kenaikannya? Ya 200 dari per kilo dari harga awal. 200. Itu untuk beras kualitas apa? Semuanya untuk beras murah, beras bagus. Jika pasokan beras terus mengalami keterlambatan, dikhawatirkan harga beras akan terus mengalami kenaikan dengan memasuki awal tahun baru 2012. Dari Sukabumi, Andries Muhtar melaporkan. Korban selamat kapal Barang Jujur Harapan yang tenggelam di perairan Selat Karimata, Kalimantan Barat, kondisinya berangsur membaik. Sambil menunggu proses pemulangan, ke-8 korban selamat dikarantina di markas Direktorat Kepolisian Air Polda Jabar. Anggota Direktorat Kepolisian Air Kepolisian Daerah Jawa Barat membagikan pakaian, sarung dan selimut, serta matras pada korban selamat kapal Barang Jujur Harapan yang tenggelam di perairan Selat Karimata, Kalimantan Barat. Setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon, kondisi ke-8 penumpang selamat berangsur membaik. Menurut Idwan, nahkoda kapal Barang Jujur Harapan dengan bobot mesin 194 gross ton berlayar dari Kuanci, Wakatobi, Sulawesi Tenggara menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Kapal kemudian dihantam ombak setinggi 5 meter hingga akhirnya tenggelam. 29 penumpang, 7 diantaranya nahkoda dan anak buah kapal, langsung menyelamatkan diri dengan membuat rakit darurat. Karena mereka sudah kondisinya trauma, kemudian kita upayakan pasien-pasien yang seadanya, kemudian nanti rencana kita untuk minta keterangan faktor penyebab terjadi kecelakaan. Selanjutnya nanti setelah keterangan sudah kita dapatkan, kemudian rencana akan dikembalikan ke tempat asal. Polisi rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap korban selamat terkait peristiwa tenggelamnya kapal Barang Jujur Harapan. Dari Cirebon, Ucup Supriyatno melaporkan. Ratusan sepeda ontel zaman dulu berkumpul di alun-alun Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mengikuti parade dan silaturahmi antar pecinta sepeda tua. Mereka datang dari berbagai daerah di Jawa Barat. Meskipun sudah puluhan tahun, namun sepeda ontel ini masih terjaga keberadaannya. Ratusan sepeda ontel berkumpul di lapangan Manonjaya, Tasikmalaya sebagai ajang silaturahmi mempererat pertemanan pecinta sepeda ontel. Bukan hanya acara ngumpul bersama, mereka pun melakukan acara bersepeda bersama. Bahkan untuk mengingatkan akan masa lalu, para pecinta sepeda ontel menggunakan pakaian pejuang hingga pakaian kedaerahan. Bukan hanya orang tua, namun banyak anak-anak dan serta ibu-ibu yang ikut dalam acara itu. Baheula kayak udah pakai ini, nggak pernah resort gitu, ini terus ya. Dari tahun berapa punya sepeda ini? Ya siapa dari tahun 70 udah pakai ini. Gimana Pak dengan pertemuan ini banyak-banyak? Wah senang banget Pak, senang banget. Senangannya gimana? Banyak saudara yang utamanya itu ya. Selain bertemu dengan sesama pecinta sepeda ontel, juga dimanfaatkan untuk saling bertukar informasi terkait dengan onderdil sepeda kuno. Dalam acara ini juga dibuat sepeda raksasa setinggi 10 meter yang dibuat dari bahan baku bambu. Dede Ibin, Tasikmalaya, Jawa Barat. Demikian Tengku Widya, informasi dari Bandung, Jawa Barat. Rahmat, tadi liputan yang terakhir itu menarik sekali tentang sepeda ontel, tapi itu di Tasikmalaya ya? Iya. Bagaimana dengan Bandung sendiri, Rahmat? Iya, di Tasikmalaya. Nah, kalau dari Bandung sendiri sudah memiliki komunitas sepeda ontel yang selama ini sering berkumpulnya di Gedung Merdeka, namun dalam skala yang sangat kecil. Nah, di Tasikmalaya itu dari berbagai daerah di Jawa Barat, Tengku.
Nah, aktivitasnya apa saja biasanya komunitas sepeda ontel ini? Apakah mereka melakukan sekedar touring saja atau juga ada kegiatan sosial lainnya, Rahmat? Kegiatan sosial banyak yang telah dilakukan oleh para komunitas sepeda ontel. Juga diantaranya antar sesama anggota ada sharing tentang onderdil sepeda ontel tentunya. Baik, tentu sangat menarik sulit sekali ya. mencari onderdil sepeda ontel itu. Iya, menarik sekali informasi tadi tentang sepeda ontel. Iya. Itu tadi Rahmat Ibrahim dari Bandung, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita akan beralih ke Semarang, Jawa Tengah ya? Ya, di sana sudah ada rekan Farida Amalia yang sudah siap dengan laporannya. Ya. Silakan Farida. Saat ini saya sedang berada di kawasan Tugu Muda Semarang untuk melaporkan beberapa informasi menarik. Di antaranya para sopir truk Pelabuhan Semarang yang mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait larangan melintasi di kawasan Kalibanteng, Semarang. Dan berikutnya kuliner unik khas kota Semarang yaitu Wingko Sukun. Sejumlah sopir truk Pelabuhan Semarang mengeluhkan kurangnya sosialisasi terkait larangan melintasi kawasan Kalibanteng, Semarang selama proyek flyover berlangsung. Karena kurangnya sosialisasi ini menyebabkan banyak sopir truk yang ditilang aparat kepolisian. Selama proyek flyover Kalibanteng berlangsung, semua kendaraan besar seperti truk dan trailer diharuskan melewati jalan tol baik yang datang dari arah Jakarta maupun Surabaya. Kebijakan tersebut banyak dikeluhkan oleh para sopir truk, selain ada yang mengaku tidak mengetahui aturan tersebut, jika melewati jalan tol para sopir harus memutar. Selain itu, sopir juga harus menanggung resiko karena tanjakan tajam di kilometer 500 hingga kilometer 600 yang berbahaya untuk kendaraan bermuatan berat. Namun jika tidak melewati tol, para sopir terutama yang dari luar kota harus bersiap untuk ditilang. Kan tandanya tinggi kan kalau dari sana. Kalau dari sini kan turunnya sudah turun gitu. Gimana? Kenapa? Dulu. Ya. Kan kalau muatan berat kan kalau lewat situ kan takut nggak naik. Lewat tol itu ya. Iya, jalan Kalibanteng barusan. Udah nggak boleh gitu. Tadinya kan biasa lewat sana, bundaran sana Kalibanteng. Saya kan nggak tahu. Harusnya juga saya dapat gitu. Pernah dapat? Dapat sama bundaran sana. Ditangkap polisi? Iya, ditangkap. Jika sebelumnya dari arah barat menuju Pelabuhan Semarang hanya membutuhkan waktu 20 hingga 30 menit. Namun sejak memutar masuk ke jalan tol, perjalanan bisa ditempuh 1 jam lamanya. Senot Puji, Kompas, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini banyak masyarakat yang sudah mengenal Wingko Babat. Ya, kuliner khas kota Semarang ini selain rasanya yang legit, juga memiliki beberapa varian. Namun ada satu varian yang terbaru yaitu Wingko Sukun. Wingko Sukun ini bisa menjadi alternatif pilihan Anda ketika mencari oleh-oleh khas kota Semarang. Siapa sangka buah sukun dapat diolah menjadi wingko. Inilah usaha yang tengah dikembangkan oleh Sandi, seorang mahasiswi Universitas Negeri Semarang yang mencoba mengolah sukun menjadi makanan yang lezat. Dengan bahan baku sukun yang relatif banyak ditemukan di Jawa Tengah, yang memproduksi wingko sukun dalam 2 rasa yaitu original dan gula aren. Rasa wingko sukun ini tidak kalah oleh khas kota Semarang. Demikian berita yang dapat kami sampaikan dan kini kita kembali ke Jakarta. Iya, terima kasih Farida atas laporannya dari Semarang, Jawa Tengah. Dan menarik sekali tadi ada satu lagi oleh-oleh khas Semarang ya. Iya. Jika kita biasanya kenal Wingko Babat, sekarang ada Wingko Sukun. Wingko Sukun. Dan bisa jadi alternatif oleh-oleh ya pada saat kita ke Semarang. Kembali lagi ke Jakarta bisa bawa itu ya. Iya. Dan sekarang kita akan ke studio Surabaya. Di sana sudah ada rekan Dian Ardianti. Ya. Jawa Timur, kami sudah siapkan sejumlah informasi menarik bagi Anda di pagi hari ini. Dan inilah informasi pertama dari kota Surabaya. Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban human trafficking mendapatkan perhatian serius. Sejumlah karya diabadikan dalam bingkai foto untuk membantu kampanye melawan human trafficking. Kampanye melawan perdagangan manusia terus digalakan. Salah satunya dengan memamerkan sejumlah karya foto bertajuk anti-eksploitasi dan perdagangan manusia yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. Foto-foto ini karya sejumlah fotografer. Pameran foto ini didukung oleh Koalisi Perempuan Indonesia, KPI Jawa Timur, dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya. Salah satu pengunjung pameran foto, Yuniar Shanes, mengatakan
Karya foto bertema perdagangan manusia ini bisa menginspirasi para perempuan maupun anak-anak agar berhati-hati dan terhindar dari kejahatan perdagangan perempuan dan anak-anak. Dapat pemahaman sih kalau misalnya kita tuh harus lebih dekat sama keluarga dari foto-foto ini kan. Jadi kita bisa terhindar dari trafficking menurut saya. Berdasarkan data dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Jatim, sejak Januari hingga November 2011, jumlah kasus perdagangan manusia sebanyak 28 kasus atau meningkat sekitar 40%. Bukan hanya dewasa saja, namun kini pelakunya juga dari kalangan remaja. Faktor penyebabnya selain ekonomi, yakni karena kurangnya lapangan kerja dan minimnya pendidikan yang diperoleh. Yang juga mungkin kalau dulu dia sendiri, tapi sekarang mungkin karena dia tahu temennya punya handphone bagus, punya kebutuhan yang meningkat, sehingga dia tertarik juga dan temennya memberikan akses untuk itu. Pusat Pelayanan Terpadu Polda Jatim dan Koalisi Perempuan Indonesia KPI Jawa Timur juga mendampingi para korban perdagangan perempuan dan anak-anak sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan masyarakat dengan kondisi psikologis yang normal. Catur Irawan, Surabaya, Jawa Timur. Melimpahnya buah pisang di Lumajang dimanfaatkan oleh sebagian besar warganya untuk diolah menjadi keripik. Kini produksi keripik pisang rumahan ini tersebar di sejumlah daerah di Lumajang dan diminati cukup banyak orang. Pemirsa, inilah liputan selengkapnya untuk Anda. Ada puluhan pengrajin keripik pisang rumahan yang tersebar di sejumlah daerah di Lumajang, Jawa Timur. Salah satunya adalah Sabrina yang berada di Jalan Style, Kelurahan Jogotrunan. Sepintas lokasi produksi keripik milik Sabrina Mahindar ini tidak ada kegiatan. Namun siapa sangka rumah ini diramaikan dengan akur. Ya, demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Kembali ke studio Kompas, Jakarta. Ya, terima kasih Dian Ardianti dari Surabaya, Jawa Timur. Dan tadi ada liputan menarik dari Surabaya, Widya, ya, tentang pameran foto menentang perdagangan manusia. Ya, human trafficking. Dan memang ini harus menjadi perhatian kita bersama karena sejak 2005 lalu Indonesia termasuk 8 dari negara di dunia yang termasuk angka perdagangan manusianya tertinggi. Artinya semakin marak di Indonesia ya, Betul. perlu menjadi perhatian kita semua dan tentunya pemerintah juga. Dan berikutnya kita akan menyapa rekan Glory Oyong yang sudah berada di Bentara Budaya Jakarta. Dan nah sekarang kita sudah terhubung nih dengan Glory. Halo Glory. Ya, baik. Ya Glory, ada berita apa saja dari olahraga nih? Juga saudara, saat ini saya sedang berada di depan Bentara Budaya Jakarta dan seperti biasa Kompas Pagi Akhir Pekan akan menghadirkan komunitas dan juga hobi yang unik untuk Anda dan terutama hari ini bagi Anda pecinta binatang. Namun sebelumnya saya juga akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga sesaat lagi di Kompas Pagi dan kembali ke Anda di studio. Baik. Tentunya akan kita nantikan ya, liputan dan laporan dari Glory. Dan seperti biasa Glory sudah tampil dengan kondisi yang prima dan bugar ya tentunya. Dan nanti berita olahraga yang akan dibawakan oleh Glory Oyong akan disampaikan selengkapnya selepas jeda pariwara berikut secara ini. langsung dari Bentara Budaya Jakarta. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Di Fanatik minggu ini. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, Inspirasi Indonesia. The biggest marketing event in ASEAN strikes again. Markpasi presents Marcus Conference 2012. Welcome to the new chapter of marketing. Indonesia is riding high. Are you ready? 15 Desember 2011, pukul 7.30 pagi hingga 5.30 sore. Ballroom Ritz-Carlton, Jakarta, Pacific Place. Info lengkap 021 570 9719 atau klik www.marcusconference.com. Saya pakai gigi tiruan, suka goyang sedikit kalau makan. Saya kira normal, tapi kalau ditawarkan makanan, saya suka bilang, nanti saya ambil sendiri. Saya takut gigi tiruan saya goyang. Gigi tiruan yang pas sekalipun dapat goyang sedikit ketika Anda mengunyah. Saya rekomendasikan Poliden. Hanya dengan 3 strip kecil, Poliden terbukti secara klinis membantu membuat gigi tiruan merekat kuat. Berkat Poliden, gigi tiruan saya nggak goyang. Saya lebih percaya diri, senang bisa menikmati semua makanan, biarpun lagi ramai-ramai. Punya rencana bangun hunian?
Atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Sebuah rumah pusaka yang dilokasikan di sebuah posisi yang sangat unik. Exotic Living di jam berikut. Bintang sepak bola olahraga Brazil Neymar tidak ingin dibandingkan dengan Lionel Messi. Nah, Neymar menegaskan bahwa Messi masih menjadi pesepak bola terbaik di dunia. Dan informasi dari Neymar ini akan kami rangkumkan dengan berita pilihan lainnya dari Thierry Angri dan Carlos Tevez. Berikut liputannya. Mantan penyerang Arsenal Thierry Angri mengaku berminat menangani bekas klubnya alias mengisi posisi manajer yang kini diduduki Arsene Wenger. Angri adalah sosok ikonik saat membela Arsenal periode 1999 hingga 2007. Setelah pergi sekian tahun, King Angri masih menjadi idola untuk fans The Gunners. Dengan usia 34 tahun, Angri mulai memikirkan rencana pasca gantung sepatu. Meski kini masih aktif bermain untuk klub Amerika Serikat New York Red Bulls. Bagi Angri, Arsenal masih sangat berarti dan memiliki tempat istimewa di hatinya. Dan bisa jadi inilah yang membuatnya tertarik menangani tim berjuluk Gudang Peluru. Bek AC Milan Thiago Silva mengajak Carlos Tevez hijrah ke klubnya. Silva mengiming-imingi Tevez dengan janji kejayaan bersama Rossoneri. Sejauh ini Milan adalah klub yang paling santer dikabarkan ingin menggait Tevez dari Manchester City. Il Diavolo Rosso bahkan disebut-sebut sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Tevez dan tinggal menunggu lampu hijau dari The Citizens. Menurut Silva, kepindahan Tevez ke Milan akan menguntungkan kedua belah pihak. Milan bisa mempertajam lini depannya, sedangkan Tevez akan merasakan jadi bagian tim juara. Legenda sepak bola Brasil Pelé mengklaim Neymar lebih baik dari Lionel Messi. Uniknya, Neymar sendiri justru tidak sependapat dan menilai Messi masih yang terbaik. Sudah berkali-kali Neymar kerap dibandingkan dengan Messi. Di umurnya yang baru 19 tahun, Neymar sudah menunjukkan bakatnya sebagai salah satu talenta pesepak bola terbaik di masa depan. Wajar jika Neymar menjadi rebutan beberapa klub besar Eropa. Kondisi ini yang membuat Pelé menganggap Neymar lebih baik dari Messi. Keduanya pun kini memiliki kesempatan beradu kemampuan ketika Santos dan Barcelona bermain di Piala Dunia antar klub. Akan tetapi, Neymar tetap rendah dan mengaku Messi masih menjadi pesepak bola terbaik dunia saat ini. Ke informasi sepak bola dari dalam negeri, Persegres berhasil meraih kemenangan pertamanya dalam kompetisi Indonesia Super League 2011-2012 saat menjamu Persela Lamongan. Dan Laskar Jaka Samudra, julukan dari Persegres ini, berhasil meraih kemenangan tipis 3-2 di Stadion PT Pertaukimia Gresik. Berikut liputannya. Persela Lamongan bermain menekan sejak awal ketika dimulai. Pertandingan baru berjalan 5 menit, tim berjuluk Laskar Joko Tingkir mendapat peluang emas. Tendangan Jamie Suparno dihampiri peluang berharga. Hanya saja tendangan Jamie melayang jauh di atas mister gawang Persegres yang dikawal Heri Prastio. Pada menit ke-8, tekanan yang dilakukan para penggawa Persela berbuah manis. Tendangan kaki kiri Mario Alessandro Costas dari sisi kiri pertahanan Persegres tidak mampu dihadang kiper Heri Prastio. Persela unggul 1-0 atas tuan rumah. Upaya tak henti yang dilakukan Persegres untuk membalas gol Persela membuahkan hasil pada menit ke-45. James Kukulomel berhasil membuat gol setelah memanfaatkan bola tendangan yang gagal ditangkap oleh kiper Persela. Skor imbang 1-1 hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, stamina Persegres bertambah. Mereka terus menekan dan sesekali mencoba melakukan ancaman. Babak kedua berjalan 8 menit, Persegres mampu menambah skor setelah James Kokolomel kembali menjebol sisi kiri gawang Persela. Menit ke-86, peluang berharga Persegres kembali berbuah manis. Umpan terobosan ke arah Gaston Castano mampu mengelabui pengawalan bek lawan. Gaston menyerangkan bola ke sisi kanan gawang Persela, skor bertambah 3-1 untuk Persegres. Skor 3-1 tidak bertahan lama. Pada injury time, Rudi Widodo memperkecil ketertinggalan Persela menjadi 3-2. Skor ini bertahan hingga peluit panjang wasit dibunyikan. Dedi Haryanto, Gresik, Jawa Timur. Dari informasi sepak bola, kini kita beralih ke informasi lainnya bagi Anda penggemar olahraga bola basket. Nah, ada kabar gembira karena Liga Bola Basket NBA mulai melakukan persiapan masuki musim baru setelah lockout berakhir. Dan klub-klub besar seperti LA Lakers dan Miami Heat melakukan latihan resmi bersama dengan anggota untuk mempersiapkan masuki musim baru, yaitu liga yang akan bergulir saat Natal tiba. Nah, musim baru ini rencananya beberapa klub akan melakukan pertukaran pemain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam musim ini.
Los Angeles Lakers memulai latihan resmi dengan skuad full tim menjelang Liga NBA yang akan dimulai 2 minggu lagi. Di tengah isu pertukaran pemain Lakers ke klub New Orleans Hornets dan Houston Rockets, para pemain tetap giat berlatih. Kabarnya Lamar Odom akan ditukar dengan Chris Paul dari Hornets dan Pau Gasol akan ditransfer ke Rockets. Isu tidak mengganggu jadwal latihan dan semangat Lakers menghadapi musim baru. Pemain andalan Lakers Kobe Bryant dengan tenang menanggapi isu pertukaran dan transfer pemain. It's the business that we're in. Owners can make trades, and in this situation, the commissioner has the right to avoid the trade. So, and for the players involved, I mean, it's always tough. To hear your name mentioned, in trade rumors or in trade discussions. But at the end of the day, you just gotta do your job. You can only control so much. Klub Miami Heat juga akan berusaha merebut kembali gelar juara yang gagal diraih musim lalu. Berbekal pemain andalan LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bosh, berlatih keras mewujudkan mimpi yang tertunda. Di bawah asuhan pelatih Erik Spoelstra, Miami kini dalam keadaan solid dan siap berlaga di Liga NBA musim ini. Dan kini bagi Anda pecinta olahraga ekstrim, nah informasi dari para peselancar top dunia yang sedang berkompetisi di Hawaii menaklukkan ombak setinggi 6 meter. Nah, Anda ingin tahu bagaimana aksi mereka? Punya rencana bangun hunian? Atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Exotic Living di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alcantara. Inilah serial ekspedisi yang menggali luar biasanya negeri. Dengan peralatan dan teknik tingkat tinggi, kami persembahkan Terroka, setiap Senin jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Di Fanatik minggu ini, ada band. Nada-nada cenderung tentang cinta, dibungkus musikalitas menghanyutkan. Lagunya itu romantis banget, dan bisa jadi inspirasi buat aku juga. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol mengandung planstanol ester, turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Perjalanan hidup selebriti, karir, ya kan? Ya memang mungkin sih setiap orang tua pingin anaknya kalau anak laki udah jadi anak laki gitu kan. Nggak perlu lo kerja harus dandan apa segala macam. Tapi buat saya itu sesuatu yang unik. Masalah romansa, berkarir tidak. Tapi ada memang saya ada di situ saya menangkap partner saya ada affair ya. kontroversi, Masalah goyanganku yang dibilang haram, banyak setan di dalamnya, katanya Pak Haji dulu begitu. tragedi, Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. dituturkan apa adanya oleh mereka. Di sebuah nama, sebuah cerita di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Kobaran api menghanguskan 3 ruko di Jalan Letda Sujono, Medan, Sumatera Utara. Titik api diduga berasal dari sebuah kios yang menjual bensin eceran. Api berhasil dipadamkan setelah petugas menurunkan 6 unit pemadam kebakaran. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian sempat macet. Polisi dan Wilyatul Hizbah Kota Banda Aceh Minggu malam mengamankan ratusan anak pang yang sedang menyaksikan konser di Taman Budaya Banda Aceh.
Mereka ditangkap karena menggelar pesta minuman keras. Tidak ingin kecolongan, polisi juga merazia anak-anak pang di jalanan. Polrestabes Surabaya menangkap seorang pria yang diduga sebagai pelaku teror bom di Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus, Surabaya. Pria berinisial AB ini ditangkap berdasarkan laporan satpam gereja yang sebelumnya melihat gerak-gerik pelaku di gereja sangat mencurigakan. Gereja Katolik Sakramen Maha Kudus dalam beberapa bulan terakhir sering mendapat teror bom, baik melalui telepon atau benda-benda mencurigakan. Ratusan kendaraan harus mengantre panjang dan berhari-hari untuk menyeberang dari Pelabuhan Padangbae menuju Pelabuhan Lembar. Akibatnya, sejumlah sopir truk merugi karena harus mengeluarkan biaya lebih. Antrean terjadi akibat jumlah kapal yang dioperasionalkan ASDP Pelabuhan Padangbae berkurang karena dalam perbaikan. Selain itu, volume kendaraan yang menyeberang juga mengalami peningkatan. Tim Kompas Daerah. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Kompas Pagi, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sampaikan beberapa informasi pilihan untuk pagi ini. Dan informasi pertama, tersangka yang menjadi buronan kasus dugaan suap cek perjalanan pada pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, akhirnya tiba di Indonesia. Ya, tertangkapnya Nunun menjadi akhir pencarian setelah sempat melakukan perjalanan di beberapa negara. Pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat dengan pengawalan ketat Nunun Nurbaiti, tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, langsung dibawa menuju KPK untuk diperiksa. Nunun Nurbaiti yang juga istri mantan orang nomor 2 di Polri, Adang Darajatun, ditangkap di Bangkok, Thailand. Berdasarkan keterangan dari Duta Besar Indonesia untuk Thailand, Muhammad Hatta, Nunun ditangkap hari Rabu oleh pihak kepolisian Thailand. Benarkah informasi Nunun Nurbaiti telah tertangkap? Iya, betul. Di mana lokasi penangkapannya, Pak? Nah, kalau lokasinya kami nggak jelas, karena berita yang kami terima tadi pagi dari KPK yang dihubungi oleh rekannya di sini, bahwa polisi setempat telah berhasil mengamankan Ibu Nunun dan diperlukan adanya proses pemulangan yang diurus oleh KBRI, baik dalam rangka memberikan paspor, ya, dan maupun dalam rangka serah terima dengan pihak yang menyerahkan. Gitu. Sebelum ditangkap, Nunun Nurbaiti sempat berpindah-pindah tempat. Dari jejak pelarian Nunun yang tercatat sejak Februari lalu, terlihat alasan Nunun tidak memenuhi panggilan KPK adalah karena sakit. Nunun melakukan perjalanan ke berbagai negara seperti Singapura, Bangkok, Thailand, dan Kamboja. KPK sempat membentuk tim untuk menjemput Nunun Nurbaiti di Thailand. Namun, tim tersebut kembali ke Indonesia dengan tangan kosong. Tim Liputan Kompas. Tersangka kasus dugaan suap pemilihan Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaiti, selesai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dini hari tadi. Ya, Nunun langsung dibawa menuju rumah tahanan perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Nunun keluar gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di kawasan Kuningan, Jakarta setelah diperiksa selama 5 jam. Nunun ditangkap kepolisian Bangkok, Thailand, Sabtu dan dijemput tim dari KPK yang dipimpin Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah. Penjagaan kepolisian yang ketat menyebabkan wartawan kesulitan merekam wajah Nunun. Nunun keluar gedung KPK mengenakan jilbab hitam bercorak abu-abu, kacamata bingkai hitam dan masker di wajahnya. Nunun kemudian dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu dengan iringan 3 mobil pengawal. Keluarga Nunun rencananya menyusul ke rutan Pondok Bambu untuk menemui Nunun. Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap cek perjalanan, Nunun Nurbaiti dikabarkan kerap berpindah-pindah tempat. KPK pun mengalami kesulitan dalam pencarian dan hanya memberi informasi keberadaan Nunun tanpa berhasil menggiringnya pulang. Namun pada akhirnya perburuan panjang terhadap Nunun membuahkan hasil.
Dinamika perburuan Nunun Nurbaiti dimulai pada tanggal 23 Mei 2011 di mana Ketua KPK Busro Mukodas dalam rapat Komisi 3 DPR mengumumkan bahwa Nunun Nurbaiti resmi ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 26 Mei 2011 atas permintaan KPK, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mencabut paspor atas nama Nunun Nurbaiti. Sebelum dicabut, masa berlaku paspor tersebut berakhir pada 11 November 2004. Perburuan pun dimulai pada tanggal 30 Mei. Nunun Nurbaiti dilaporkan berada di Thailand pada tanggal 6 Juni. Mabes Polri mengirimkan surat permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron atau red notice ke pihak Interpol yang disebar ke anggota Interpol di 188 negara. KPK terus memantau keberadaan Nunun Nurbaiti dan pada tanggal 31 Agustus, suami Nunun, Adang Dorojatun, mengaku berkomunikasi dengan istrinya melalui pesan singkat SMS. Tidak terungkap di mana Nunun berada, karena Adang mengaku SMS hanya ucapan selamat Idul Fitri. Tanggal 23 November beredar foto Nunun Nurbaiti berada di Singapura. Setelah diselidiki ternyata foto tersebut dibuat pada tahun 2010. Perburuan pun berakhir tanggal 10 Desember 2011. Dubes RI untuk Thailand, Muhammad Hatta memberikan konfirmasi Nunun ditangkap oleh kepolisian kerajaan Thailand pada pukul 9.30 waktu setempat. Nah, kami akan kembali mengajak Anda menemui rekan kami, Glory Oyong yang sekarang sudah ada di Bentara Budaya Jakarta ya. Glory, bagaimana di sana? Bagaimana sekarang situasinya? Ya, Teguh dan Widya juga saudara, kalau tadi saya sudah membawakan informasi dari dunia olahraga. Seperti yang sudah saya janjikan di awal tadi, kini kita saat lagi akan membahas soal juga salah satu hobi dan tentunya ini bagi Anda para penyayang binatang. Namun sebelumnya kita akan segera kembali lagi setelah yang satu ini. Kontroversi, Masalah goyanganku yang dibilang haram. tragedi, Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. di sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benecol. Mengandung planstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benecol. Cara enak turunkan kolesterol. Oke, masih dalam kuis versus. Dua wanita cantik diuji kecepatan dan wawasannya. Ditantang Helmi Yahya. Jimbe. Oke, betul. Dipukul, betul. Ceska. Ceko. Ira Maya Sofa, Diana Papilaya. Di antara keduanya, siapa yang paling baik? Saksikan Versus, Minggu 11 Desember jam 6:30 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Raw power of the volcano. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Reveal. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Di Fanatik minggu ini ada band. Nada-nada cenderung tentang cinta, dibungkus musikalitas menghanyutkan. Tuhan tolonglah sampaikan sejuta. Siapa yang tak terbuai melodi dalam tiap karya mereka? Lagunya itu romantis banget dan bisa jadi inspirasi buat aku juga. Dan liriknya sangat bagus-bagus. Hanya bisa diam. Dan kalau sekali dinyanyiin pengen nyanyiin terus sampai tidur. Hanya kepedihan yang selalu datang menertawakanku. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, Inspirasi Indonesia.
Saudara, hari ini Kompas Pagi Akhir Pekan akan membahas soal binatang peliharaan. Dan binatang yang satu ini sering diklaim sebagai sahabat terbaik manusia, anjing. Nah, kalau berbicara soal anjing, yang biasa menjadi binatang peliharaan pasti tidak lepas dari peran sang pemilik atau majikannya. Dan biasanya nih, pemilik atau majikan bisa melatih anjing tersebut untuk menjadi patuh, pintar, dan tentunya mematuhi dan mungkin perintah dan juga keinginan-keinginan sang majikan. Nah, yang pastinya juga peran sang majikan sangat berperan sekali dengan tingkah laku dan juga keseharian dari anjing peliharaannya. Seperti berbagai anjing dan juga beberapa anjing pitbull yang dilatih oleh majikannya dan dapat unjuk kebolehan di ajang Pitbull Party and Competition di Bandung Barat, Jawa Barat. Berikut liputannya. Kenal dengan jenis anjing yang satu ini? Inilah anjing jenis pitbull. Anjing yang satu ini memang garang. Gonggongannya dan taringnya bisa menyutkan nyali. Bahkan kekuatannya sanggup memutuskan rantai besi pengikat. Tak hanya itu, gigitannya pun sulit dilepaskan. Melatih anjing pitbull bukan perkara mudah. Selain harus mengeluarkan biaya ekstra, dibutuhkan pengetahuan tentang anjing ini. Anjing pitbull memiliki reputasi sebagai anjing yang bertemperamen tinggi. Namun, binatang ini bisa diikutsertakan dalam ajang adu kekuatan sesama anjing pitbull dalam Pitbull Party and Competition di Lapangan Abadi Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ada beberapa kategori yang dilombakan, yakni adu lari cepat, melompat ke atas, menarik beban, serta ketahanan menggigit benda sambil berguling. Perlombakan sprint run itu lomba balap lari, weight pulling untuk lomba tarik beban, sprint pull buat lomba loncat tertinggi, sama sprint pull best time yang gigit sambil menggantung lama-lama. Salah satu penggemar anjing pitbull mengaku selain gagah dan bisa dimanfaatkan sebagai anjing penjaga, anjing pitbull betina terkadang murung dan susah makan jika ingin kawin. Saya pelihara anjing pitbull karena dia gagah dan juga bisa buat jaga. Kesulitan apa sih kalau pelihara? Kalau kesulitan, kalau di jantan pas lagi ada betina pengen kawin itu susah makan. Pada dasarnya, anjing pitbull mempunyai karakter ramah dan setia pada majikan. Namun, semua itu tergantung dari cara majikan melatih sang anjing. Tim Liputan Bandung, Jawa Barat. Ya, kalau tadi kita sudah melihat liputan soal anjing pitbull, sekarang salah satu anjing yang dikenal galak namun bersahabat itu ada di sini, di Bentara Budaya Jakarta. Dan sekarang saya akan menghampiri anjing pitbull itu. Dan juga anjing pitbullnya nggak sendirian, saudara. Bersama dengan pemilik anjing pitbull dan juga pelatih anjing, ada Melvin Granny, pelatih anjing, selamat pagi. Dan juga ada Kristi, Laurencia Kristi, halo. Dan juga Yudi, apa kabar? Baik. Nah, ini anjingnya siapa nih? Wah, dia langsung berkenalan nih. Siapa namanya? Cleo. Nah, Cleo ini adalah salah satu anjing pitbull yang sudah dipelihara berapa lama, Kristi? Dari usia 4 bulan. Dan ini adalah sekarang usia mungkin masih dibilang remaja ya? Masih anakan. Masih anakan, masih 1 tahun. Dan saudara, ini adalah anjing pitbull betina. Yang ini adalah anjing pitbull kesayangan Kristi dan juga Yudi. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit kenapa memilih memelihara anjing pitbull yang dikenal galak ini? Saya suka banget sama anjing. Dia sama sekali gak suka. Oh gitu? Waktu kita mau merit, saya bilang saya mau punya anjing. Dia bilang boleh asal anjingnya pitbull. Oh gitu. Jadilah seperti ini. Dan tapi memang memilih untuk memelihara pitbull ini karena memang terkesan maco, bisa menjaga rumah, atau karena dia lebih bersahabat nih dengan manusia? Dia nyerah sama anjingnya. Supaya? Supaya dia nyerah dengan hobi anjingnya. Mungkin boleh sambil pakai mic-nya? Supaya dia nyerah dengan hobi anjingnya. Oh, supaya nyerah dengan hobi anjingnya. Nah, kalau berbicara sedikit soal pitbull nih, Melvin, pitbull ini sebenarnya adalah jenis hewan peliharaan yang cocok nggak sih bersama dengan manusia? Sebenarnya pitbull itu anjing yang sangat bersahabat bagi manusia. Dan dia sangat aman karena dia nggak diciptakan untuk berburu manusia atau menggigit manusia. Nah, dia tapi kita juga kenal untuk keluarga. Ya. Tapi kita juga sering mendengar bahwa pitbull ini
rahangnya sangat kuat dan apabila dia menggigit akan sulit dilepaskan gitu. Nah sebenarnya memang habitat aslinya pitbull ini mengajarkan dia untuk agresif atau memang bisa dilatih untuk menjadi bersahabat dengan manusia? Semua anjing bisa dilatih dan untuk pitbull karena dia diciptakan untuk aduan dia nggak agresif ke manusia. Dia cuman ke binatang atau hewan lain. Tapi itu pun bisa dieliminasi atau dikurangin dan dilatih juga untuk tidak agresif ke hewan lain juga. Nah sekarang kita mau tanya langsung sama pemiliknya ya Melvin ya. Gimana Kristi? Selama memelihara Cleo pernah nggak sih Cleo menyerang kalian sebagai pemiliknya? Kalau menyerang kita? Enggak sama sekali. Nggak sama sekali ya. Kalau tingkah laku yang agresif mungkin yang pernah ditunjukkan Cleo, seagresif apa sih? Kucing. Kalau lihat kucing ya. Ya. Awalnya sih dia waktu masih kecil nggak apa-apa sama kucing. Terus dia suka masuk ke kolong-kolong, pernah suatu saat dicakar sama kucing ya. Oke. Sejak saat Jadi dia itu trauma dendam. mungkin ya. Nah mungkin kita juga mau lihat gimana nih Cleo bisa menuruti perintah majikannya nih, Kristi dan juga Yudi mungkin Yudi ya. Nah pernah dilatih nggak sih secara profesional Cleo? Pernah. Pernah ya? Nah coba kita lihat dulu gimana cara Cleo dilatih. Wow. Wah, udah bisa 2 gerakan nih. Berapa lama dilatih Kristi? Baru mau 2 bulan ya, baru sebentar. Sejak 2 bulan yang lalu ya? Nah, kira-kira apa lagi yang ingin diajarkan nih Yudi terhadap Cleo? Mungkin salaman, shake hand? Ini baru pelajaran basic obedience sebenarnya. Jadi baru sit, down, stand, lalu dia tidak boleh melewati kita apabila kita buka pintu. Jadi dia diajarkan harus, kesopanan juga ya? Betul, diajarin manners lah. Jadi kalau stand itu apakah dia akan berdiri dengan 2 kakinya atau? Nah coba, begini? Iya. Oke, jadi dengan posisi 4 kaki begini adalah stand ya? Iya. Wow, dan kalau anjing pitbull ini sendiri sebenarnya dia termasuk jenis yang ramah nggak sih dengan anak-anak atau mungkin nanti kan rencana punya anak selain dari orang dewasa? Mungkin selain Yudi, Melvin juga bisa menjawab. Untuk anak-anak ini paling bersahabat. Kenapa? Karena dia satu-satunya tadi saya bilang untuk awalnya dia emang tidak diciptakan untuk agresif ke manusia. Jadi untuk sama anak-anak mereka sangat playful dan sangat menyayangi anak-anak. Bahkan teman saya pun punya anjing ini untuk jaga anaknya. Oh gitu, justru adalah untuk menjaga rumah, jaga anggota keluarga ya? Jaga anak. Nah sekarang kalau melihat dari, mungkin saya lihat si Cleo ini sangat terawat sekali. Pernah ikut kompetisi nggak sih sebenarnya Kristi? Belum. Belum pernah ya? Akan? Kita belum pede ya. Jadi sebenarnya saya memilih anjing ini supaya Kristi itu menyerah dengan hobi anjingnya, tapi ternyata malah saya yang kepatil. Oke, tapi sekarang kita coba. Nah, Cleo ini kan tadi turut sama perintahnya Yudi nih ya, majikannya tiap hari ketemu. Kalau dengan Melvin bagaimana nih? Kita coba lihat ya, apakah Cleo bisa menuruti perintah Melvin? Oke. Wow, dan ini ternyata apa nih yang terjadi? Apakah dia memang menuruti semua orang, perintah semua orang, atau karena memang Melvin juga sudah terlatih untuk menangani? Yang pertama dia udah mengerti perintahnya, itu yang paling penting. Yang kedua karena anjing nggak ngerti bahasa, jadi terserah kita mau kasih bahasa apa, dia mengerti intonasi. Selama intonasi kita sesuai dengan pelatih dia, itu masuk. Masuk ya? Iya. Tapi jenis anjing yang bisa dilatih seperti ini sebenarnya justru berbahaya nggak sih? Karena dia bisa mengenal justru semua orang nih, jadi sahabat gitu ya. Tidak bisa mengenali mungkin penjahat atau orang-orang yang mau berniat Salah buruk satu gitu. kelebihannya pitbull itu. Jadi karena dia terlalu ramah ke orang, jadi dia nggak curiga dengan orang-orang. Oke. Gitu. Dan saudara, kita masih akan kembali lagi dengan dialog tentunya mendalam dengan Melvin selaku juga pelatih anjing, dan juga ada Kristi Yudi tentunya dengan Cleo juga setelah jeda berikut ini. Punya rencana bangun hunian atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Exotic Living di jam berikut. Kompas, inspirasi Indonesia. Di Fanatik minggu ini. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, inspirasi Indonesia.
Gaya hidup tidak sehat dapat mengakibatkan kolesterol tinggi. Nutrif Benekol. Mengandung Plamstanol ester turunkan kolesterol jahat hingga 11% dalam 2 minggu. Hanya dengan 2 botol sehari, Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Revealed. Kompas, Inspirasi Indonesia. Bayu Purnomo Jati, ada kapten timnas kita nih di sini. Tiket sampai final. Gitu dong, optimis. Bayu, dua. Saya perkenalkan pelatih baru kalian, Pak Wisnu Bramastya. Tim Garuda harusnya semua posisi bagus, karena kita ditakdirkan untuk terbang tinggi. Ini teman baru kita, Yusuf Matutu dari Makassar. Mulai hari ini, Yusuf nginep di rumah gua. Nilai beberapa mata pelajaran di bawah rata-rata. Jangan sampai ibu minta kamu milih antara sekolah atau sepak bola. Serius, Bay. Kita udah lumayan ketinggalan. Ini tugas penting. Gue punya tugas negaranya. Ini turnamen ASEAN. Lu tuh kaptennya, Bay. Harus ngasih contoh. Selama gue jadi kapten, apa coba? Kita nggak pernah menang. Berbahaya, Bu. Berbahaya, Bu. Nembak ke gawang kita, Bu. Rumusnya jelas. Sepak bola butuh kerja keras, boy. Indonesia, No drug, no alkohol. Lebih baik minum es cendol daripada benjol. Kembali di Kompas Pagi dan saya masih berdialog dengan pemilik anjing Melvin dan maksud saya pemilik anjing Yudi dan Kristi dan juga pelatih anjing Melvin. Dan tentunya memang berbicara soal binatang peliharaan terutama anjing tidak ada habisnya. Kita mau cari tahu lagi apa saja sih yang bisa dilakukan terhadap binatang peliharaan Anda. Yuk. Halo, kembali lagi nih Melvin, Yudi, Kristi, apa kabar? Nah, kalau tadi kita sudah sedikit berbincang soal Cleo. Nah, bagaimana sih Cleo ini bisa dilatih, bisa menuruti perintah, dan sekarang saya mau tahu juga nih, gimana sih perawatannya? Berapa kali Yudi dan Kristi mengajak jalan-jalan Cleo, dan juga mungkin memberi makan. Bisa diceritakan nih, Kristi? Kalau jalan-jalan sih kita, karena suka bangun siang, jadi kita biasanya sepulangnya kita jalan-jalan. Kalau jadi nggak ada aktivitas khusus ya? Karena pagi kan kita buru-buru kan beraktivitas. Kalau sempat pagi kita jalan pagi, sore kita jalan, kita kasih makan juga pagi. Cleo. Nah, tampaknya Cleo sedang melihat kucing ya. Kalau makan sehari kita 2 kali. Sehari 2 kali. Jadi ajak keluarnya pas sedang bisa dan juga mungkin pagi hari begitu ya? Kalau sebisanya deh, sebisanya. Pokoknya pasti nah, diajak keluar. Kebutuhan anjing seperti apa sih Melvin? Cleo. Yang seperti yang umum tahu, mungkin hanya cuma makan, kayak manusia, tempat tinggal, makan, pakaian. Kalau anjing ini, mereka ada kebutuhan-kebutuhan lain, seperti yang pertama latihan, lalu disiplin, baru abis itu kasih sayangnya. Kasih sayang ya, misalnya diajak jalan-jalan keluar. Nah, latihan fisik seperti apa sih sebenarnya yang cocok untuk pitbull untuk menyalurkan agresivitasnya? Karena ini termasuk anjing yang atletis sekali. Dia pertama bisa dengan lari, jogging. Yang kedua dengan berenang, lalu olahraga-olahraga sendiri yang hanya dimiliki oleh anjing terah pitbull ini seperti spring pool, terus ada yang menarik berat, itu tarik beban. Tarik beban. Ya, dan itu hanya bisa oleh pitbull. Nah, kalau kita tadi sudah mendengar banyak sekali mungkin olahraga atau aktivitas yang bisa dilakukan oleh pitbull dan mungkin bisa dicontohkan Yudi. Cleo bisa diajak jalan-jalan mungkin atau gimana ya, jogging sambil bisa di samping bisa ya. Nah, coba kita lihat sama pakarnya coba. Ya.
dibawa oleh Melvin. Yang pertama kalau Posisi yang bawa jalan pas. anjing sesuai standar ya kita mesti dia sebelah kiri. Oh, jadi harus berada di sebelah kiri kita. Kiri Dan ini kita harus anjingnya. terkontrol. Jadi kita mesti kontrol dia supaya nggak lihat yang lain atau ditarik-tarik seperti itu. Oh gitu. Tapi kalau memegang dengan tangan kiri, apakah cukup kuat untuk pitbull? Kalau sebenarnya sih bisa 2 tangan. Nah, tapi kalau 1 tangan kuat juga nggak masalah. Oke. Terus Jadi, apa lagi? Misalnya Melvin? kayak heel, kita kasih perintah dan jaga dia tetap di sebelah kiri. Oke, heel. Salah satu kelebihan anjing yang sudah dilatih, dia gampang dikontrol. Jadi dia nggak mengontrol kita yang mengontrol dia. Dan kita nggak ditarik-tarik sama dia. Oh gitu. Dan ini adalah posisi yang terbaik yaitu Ya, di sebelah kiri kita. persis di sebelah dan berjalannya sejajar begitu Sejajar ya. dengan kita. Oke. Nah, kalau misalnya sambil jalan seperti ini tiba-tiba dia mengejar satu objek gitu. Seperti apa perintah yang tepat untuk memerintahkan pitbull supaya tenang. Dan juga mungkin kembali ke sisi Jadi begitu, karena kita lebih tinggi dari dia, posisi kita pasti lebih tinggi pas jalan. Kita akan lihat benda itu terlebih dahulu. Benda atau makhluk hidup lain seperti kucing lebih dahulu. Nah, karena kita udah ngeliat dulu, otomatis kita bisa mencegah dia untuk melihat. Atau kalau dia udah melihat, kita bisa alihkan perhatiannya. Termasuk koreksi, misalnya ada kucing di sebelah sana, ya kita tetap bilang no. Tetap jalan, ulangin kayak gitu selama seminggu, nanti dia akan mengerti. Nah, kalau selain jalan dan olahraga, dia bisa nggak sih dilatih untuk mungkin makan di sini, buang airnya di sebelah sana, seperti kucing seperti itu? Anjing itu sangat menyukai rutinitas. Bahkan mereka hidup dengan rutinitas. Nah, kalau dia udah terbiasa dengan satu tempat atau suatu waktu, misalnya dia makan jam 3, selalu jam 3, nanti dia jam 3 kita belum kasih makan, dia akan gonggong. Jadi sudah mengerti jam-jamnya ya, begitu benar ya Kristi dan Yudi ya. Nah, kalau tadi kita lihat dia sudah dilatih perintah, bisa nggak sih diajak bersahabat, misalnya bersalaman? Bisa, itu Bisa termasuk ya? trik jadinya. Oh gitu. Pelatihannya. Seperti apa sih? Coba kita coba aja ya, walaupun belum pernah dilatih sebelumnya Cleo, tapi kita coba apakah bisa. Sit. Nah, harus intonasinya seperti itu ya. Kalau untuk salaman ya Sit. untuk awal kayak gitu, ambil tangan lalu kita. Mungkin intonasi saya apa salah ya? Si Cleo-nya nggak mau turut ya. Intonasi untuk anjing itu dia hanya ngerti intonasi. Jadi begitu ada yang bilang sit dengan zit itu udah berbeda. Oke. Cleo, sit. Ya, sit. Cleo, sit. Belum mau ya, saudara. Wah, udah bisa. Oke. Kita coba lagi yang kedua. Cleo, down. Wow. Good dog, luar biasa. Dan ini memang tentunya karena dilatih oleh Kristi dan Yudi setiap hari ya. Bisa cerita nggak sih Kristi sama Yudi, apa sih yang unik dari anjing pitbull ini? Kita nggak nyangka ya ternyata di balik mukanya yang galak itu manjanya luar biasa. Betul, dan kesetiaannya luar biasa. Kesetiaannya? Kesetiaannya Seperti luar apa biasa. nih bentuk manja dan kesetiaannya? Misalnya kita pergi ke toilet pun dia mengikuti. Karena di rumah dilepas, di dalam rumah, ya. Tapi memang ada rencana untuk menambah anjing peliharaan yang lainnya. Dan apakah mungkin bisa bersahabat dengan anjing peliharaan lainnya kalau pitbull ini ada di rumah? Bisa, dengan sosialisasi dia bisa bersahabat dengan semua makhluk hidup. Nah, kalau gitu ada rencana nggak nih Kristi sama Yudi? belum. Belum. Dan kalaupun nanti mau, apakah pitbull juga jenisnya? Kita mungkin bukan nambah tapi peranakan dia ya. Peranakan dari pitbull ini. Nah, untuk anjing ini sendiri bagaimana? Apakah bisa diperanakan dalam waktu 1 tahun atau bagaimana, Melvin? Kalau mau sehatnya sih 2 tahunan ya, karena kan pada umur segitu dia punya untuk perkembangbiakannya udah mencukupi udah ya, matang setahun lah. ini. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Yudi dan juga Kristi, dan tentunya saya masih mau sering-sering ketemu sama Cleo nih kalau boleh ya. Dan tentunya terima kasih juga Melvin atas info dan juga tips dan triknya untuk pemirsa dan juga saudara di rumah. Dan kita akan kembali di Kompas Pagi dengan beragam informasi menarik lainnya. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Revealed Kompas,
Inspirasi Indonesia. Kontroversi, Masalah goyanganku yang dibilang haram. tragedi, Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. di sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, Inspirasi Indonesia. Departemen Pertanian memberikan bantuan 4,5 miliar rupiah kepada sejumlah peternak sapi di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dimaksudkan guna terus meningkatkan produktivitas peternak agar target swasembada daging 2014 bisa terwujud. Departemen Pertanian melalui Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam rangka meningkatkan jumlah populasi hewan ternak sapi di tanah air, Departemen Pertanian menjalankan program sinkronisasi di beberapa sentra peternakan. Dengan peningkatan kualitas budidaya, pakannya, kesehatannya, kemudian reproduksinya, sehingga dari sana memperpendek calving interval kan, jarak kelahiran. Yang tadinya 16 bulan jadi 15 bulan aja rata-rata, itu udah 7.000 lebih keuntungan yang didapat. Saat ini, Lampung telah mensinkronisasi 1.000 ekor sapi dengan tingkat keberhasilan mencapai 60%. Selain melakukan program sinkronisasi, Lampung juga melaksanakan program embrio transfer agar terjadi kelahiran ganda dari tiap satu sapi betina. Segala upaya ini dilakukan agar Indonesia bisa melepaskan diri dari jerat impor daging. Secara bertahap, kita mengurangi impor baik bakalan maupun dalam bentuk daging sapi. Tahun 2011 ini impor kita jauh berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Ada program kolektif suntik dari Dinas Peternakan gitu, kawin suntik gitu. Ya saya sering pernah juga melakukannya gitu. Peningkatan produktivitas tentunya akan membantu para peternak dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Di Fanatik minggu ini, Fanatik episode Ada Band. Kompas, Inspirasi Indonesia. Punya rencana bangun hunian? Atau berniat merenovasi rumah agar makin nyaman dan menenangkan? Sebuah rumah pusaka yang dilokasikan di sebuah posisi yang sangat unik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 3 aktivis HAM perempuan Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Bowie, dan Tawakkul Karman hari Sabtu dianugerahi penghargaan Nobel Perdamaian 2011 dalam acara di Oslo, Norwegia. Ya, kemenangan ketiga aktivis ini turut disambut meriah warga Oslo yang menggelar parade obor untuk menghormati para peraih Nobel Perdamaian. Penghargaan Nobel Perdamaian bagi Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf, aktivis HAM Leymah Gbowee dan aktivis pro-demokrasi Yaman Tawakkul Karman diserahkan oleh Ketua Komisi Nobel Thorbjørn Jagland. Sirleaf dan Gbowee dianugerahi Nobel Perdamaian karena peran aktif mereka menghentikan perang saudara di Liberia tahun 2003. Sedangkan jurnalis Tawakkul Karman diganjar Nobel atas perannya dalam revolusi Yaman yang sukses memaksa Presiden Ali Abdullah Saleh menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah interim belum lama ini. Penghargaan bagi para peraih Nobel Perdamaian turut disampaikan warga Oslo. Parade obor digelar ratusan warga yang berjalan hingga ke depan hotel tempat ketiga perempuan istimewa itu bermalam. Selain menerima piagam medali, ketiga peraih Nobel Perdamaian turut membawa pulang uang tunai sebesar $1,5 juta Amerika atau setara 13 miliar rupiah. Ya saudara, Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Bowie, dan Tawakkul Karman, ketiga aktivis perempuan ini diganjar penghargaan bergengsi Nobel Perdamaian. Ya, karena kegiatan mereka memperjuangkan hak asasi manusia dan inilah sepak terjang ketiganya. Ellen Johnson Sirleaf adalah aktivis perdamaian dan HAM Liberia ternama. Sirleaf kini menjabat sebagai Presiden Liberia untuk 2 kali masa jabatan.
Ya saudara, Ellen Johnson Sirleaf, Limah Bowie, dan Tawakul Karman, ketiga aktivis perempuan ini diganjar penghargaan bergengsi Nobel Perdamaian. Ya, karena kegiatan mereka memperjuangkan hak asasi manusia dan inilah sepak terjang ketiganya. Ellen Johnson Sirleaf adalah aktivis perdamaian dan HAM Liberia ternama. Sirleaf kini menjabat sebagai Presiden Liberia untuk 2 kali masa jabatan. Ia sekaligus tercatat sebagai Presiden wanita pertama Afrika. Selain Sirleaf, aktivis perempuan dan HAM Liberia Limah Bowie turut diganjar penghargaan Nobel Perdamaian. Sedangkan Tawakul Karman adalah jurnalis sekaligus penggiat HAM Yaman. Ia dikenal sebagai pemimpin unjuk rasa menggulingkan Presiden Ali Abdullah Saleh. Ya, informasi kucing Persia cantik dengan bulunya yang lebat akan menyapa layar Anda. Saksikan liputannya sesaat lagi. Perjalanan hidup selebriti, karir, Ini kalau anak laki udah jadi anak laki gitu kan, nggak perlu lo kerja harus dandan apa. romansa, Di situ saya menangkap partner saya ada affair ya. kontroversi, Masalah goyanganku yang dibilang haram. tragedi, Sebaiknya jangan pernah kenal narkoba. di sebuah nama, sebuah cerita. Kompas, inspirasi Indonesia. Temukan berjuta takjub di petualangan Cahyo Alcantara. Inilah serial ekspedisi yang menggali luar biasanya negeri. Dengan peralatan dan teknik tingkat tinggi, kami persembahkan Teroka setiap Senin jam 8 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Di Fanatik minggu ini, ada band. Nada-nada cenderung tentang cinta, dibungkus musikalitas menghanyutkan. Lagunya itu romantis banget dan bisa jadi inspirasi buat aku juga. Fanatik, episode Ada Band. Kompas, inspirasi Indonesia. Oke, masih dalam kuis versus. Dua wanita cantik diuji kecepatan dan wawasannya. Ditantang Helmi Yahya, Jimbe. Oke, betul. Dipukul, betul. Ceska. Ceko. Ira Maya Sofa, Diana Papilaya. Di antara keduanya, siapa yang paling baik? Saksikan Versus, Minggu 11 Desember jam 6:30 malam. Kompas, inspirasi Indonesia. Raw power of the volcano. What a horrible way to die, what a horrible way to die. Saksikan Ekspedisi Cincin Api Spesial Krakatoa Revealed. Kompas, inspirasi Indonesia. Punya Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, bagi Anda pecinta binatang, kami punya informasi soal kucing Persia. Peliharaan yang lucu dan menggemaskan terlihat di wajah kucing-kucing milik seseorang di Medan, Sumatera Utara. Seperti apa kelucuan kucing yang juga berbulu lebat ini? Dan liputan ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi edisi hari ini. Saya Teguh Parvinanda. Dan saya Widya Dharma, terima kasih dan Sampai jumpa. Bulu halus, lebat, dan hidung pesek. Inilah yang membuat kucing Persia menjadi idola bagi para pencinta kucing. Konon kucing ras Persia merupakan persilangan antara kucing Anggora dan kucing berbulu panjang asal Arab. Salah satu pecinta kucing Persia adalah Marianne. Ibu satu anak ini telah memelihara kucing Persia sejak 10 tahun yang lalu. Kini hampir 30 koleksi kucing Persia ia miliki. Tak hanya sebagai koleksi pribadi, Marianne juga mengembangbiakan kucing untuk dijual. Marianne menyediakan sebuah ruangan khusus untuk kucing-kucing ini. Satu box kaca diisi 1 hingga 2 ekor kucing.
lengkap dengan tempat makan. Kesehatan adalah hal utama yang harus diperhatikan saat memelihara kucing Persia, seperti memandikan, mengeringkan bulu halusnya, dan memberikan vaksinasi. Untuk kucing Persia sendiri, dia perawatan khususnya setahun sekali vaksinasi, setiap 6 bulan sekali pemeriksaan rutin, dan setiap seminggu sekali mandi. Biasanya Marianne menjual kucing Persia sejak berusia 1 bulan. Nah, buat Anda yang tertarik, tunggu apa lagi? Anda bisa memiliki kucing-kucing cantik ini mulai harga 500.000 hingga jutaan rupiah. Putra Perwira Lubis, Medan, Sumatera Utara.